Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Ayu Pratiwi dari semester 3A akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Bab kelima yaitu alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut yaitu yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan, nebis in idem, matinya terdakwa, daluarsa, penyelesaian di luar beracara, dan adanya abolisi dan amnesti. Yang pertama, pengertian daripada tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam daripada delik aduan yaitu ada delik aduan mutlak atau absolut dan ada delik aduan relatif. Kemudian keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut, yaitu delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Kemudian keistimewaan delik aduan relatif, yaitu dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik aduan relatif, pengadunya dapat dipisahkan, artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Kemudian ada tenggang waktu pengaduan, yaitu sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Itu tercantum dalam pasal 74 KUHP. Kemudian yang kedua, nebis in idem. Diatur dalam pasal 76 KUHP, istilah nebis in idem yaitu yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah 1. Untuk menjaga martabat, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Kemudian yang ketiga, matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian yang keempat ada daluarsa atau verzaring pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan sehingga A. Memperlemah ingatan terhadap gangguan atau atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Kedua, menyulitkan pembuktian karena yang memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksud daripada daluarsa adalah atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Kemudian ada batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP. Yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. 3. Untuk kejahatan yang ancaman hukuman pidananya penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Dan yang terakhir, sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Kemudian ada penentuan tenggang daluarsa. Menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali untuk kejahatan pemalsuan surat atau uang, perampasan kemerdekaan, dan pelanggaran terhadap pencatatan sipil. Kemudian yang kelima yaitu penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Maksimum denda harus dibayar. Diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang.
Kemudian yang keenam yaitu abolisi dan amnesti. Abolisi merupakan meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman, sedangkan amnesti adalah wewenang yang lebih luas yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan daripada abolisi dan amnesti sendiri yaitu abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dalam menjalankan pidana, yaitu semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Kedua, ada alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman dalam KUHP yaitu matinya terpidana pada pasal 83, daluarsa pasal 84 sampai 85 dan di luar KUHP yaitu amnesti dan grasi.